Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alena Putri, Rizka Indri Arianti, dan Yuli. Di sini kami ingin membahas tentang materi multiple organ dysfunction syndrome atau MOIDS yang akan dipaparkan oleh Alena Putri. Untuk Alena Putri dipersilakan. Next ya. Sindrom disfungsi organ multiple atau multiple organ dysfunction sindrom gagal organ multisistem. Sindrom gagal organ ini multiple merupakan pola klinis dari disfungsi organ yang beruntun dan progresif yang biasa terjadi pada pasien dengan penyakit kritis. Menurut Brealey 2000, MODS dibagi menjadi primer atau sekunder oleh karena akibat jejak secara langsung di mana disfungsi organ terjadi pada awal dan diakibatkan oleh jejak itu sendiri. Sedangkan pada MODS sekunder, disfungsi atau gagal organ tidak sebagai akibat langsung dari jejak yang ada, tetapi sekunder oleh karena respon penjamu terhadap jejak primer, seperti infeksi. Next. Next. Etiologi. Penyebab MODS meliputi jaringan yang mati, jaringan yang cedera, defisit perfusi, dan sumber inflamasi yang persisten, menurut Black dan Hall 2014. Sedangkan orang yang berisiko tinggi mengalami MODS adalah orang yang memiliki respon imun yang rendah, seperti lansia, klien dengan penyakit kronis, klien dengan gizi buruk, klien dengan kanker, korban trauma berat, dan klien menderita sepsis, menurut Black dan Hall 2014. Next. Klasifikasi. Terdapat dua jenis MODS, primer dan sekunder. MODS primer merupakan kegagalan yang didapat langsung dari trauma atau cedera itu sendiri. MODS sekunder terjadi dari inflamasi sistemik yang meluas, terjadi setelah trauma dan menyebabkan disfungsi organ yang tidak terlibat dalam trauma awal, menurut Black dan Hall 2014. Next. Patofisiologi. Kerusakan jaringan terjadi selama inflamasi dan merupakan suatu proses yang pada akhirnya dapat menyebabkan disfungsi dan kegagalan organ. Sel endotel vaskuler mengekspresikan molekul-molekul adensi yang menarik leukosit dari sirkulasi untuk migrasi ke jaringan. Akumulasi leukosit terjadi sebagai respon terhadap dari chemokine. Seperti IL-8, kerusakan jaringan terjadi karena degranulasi leukosit menghasilkan etalase dan metaloproteinase (MMP) yang mendegrasi protein struktural. Next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Yuli. Baiklah, terima kasih Saudari Alena. Baiklah, selanjutnya asuhan keperawatan MODS. Pengkajian. Identitas pasien, nama, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, tanggal masuk, tanggal pengkajian, diagnosa medik, dan rencana terapi. Yang B, keluhan utama atau alasan masuk rumah sakit adanya sepsis. C, riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan sekarang, keluarga, dan pola fungsi kesehatan. Yang D, aktivitas dan istirahat. Subjektif, menurunnya tenaga atau kelelahan insomnia. Yang E, sirkulasi. Subjektif, riwayat pembedahan jantung atau bypass kardiopulmonari, fenomena embolik atau darah, udara, dan lemak. Selanjutnya, objektif, tekanan darah bisa normal atau meningkat, terjadinya hipoksemia atau hipotensi terjadi pada stadium lanjut atau shock. Heart rate takikardi biasanya terjadi. Bunyi jantung normal pada fase awal. S2 atau komponen pulmonik dapat terjadi, disritmia dapat terjadi. Tetapi ECG sering menunjukkan normal.
kulit dan membran mukosa. Mungkin pucat, dingin, cyanosis biasa terjadi atau stadium lanjut. Integritas ego, subjektif, keperhatian atau ketakutan, perasaan dekat dengan kematian. Objektif, rileks, agitasi, gemeter, irritable, perubahan mental. Yang G, atau cairan. Subjektif, kehilangan selera makan atau nausi. Atau perubahan berat badan hilang dalam 4 tahun. Yang H, neurosensori, subjektif atau objektif, gejala trauma kepala, kelembapan mental atau disfungsi motorik. Yang I, respirasi, subjektif, riwayat aspirasi, merokok, infeksi pulmonal, difus. Yang J, kesulitan bernapas, akut atau kronis. Objektif, respirasi, rapid, swallow, grunting, peningkatan kerja napas, menggunakan obat bantu pernapasan seperti retraksi interkostal atau subternal nasal flaring meskipun kadar oksigen tinggi. Yang K, rasa aman, subjektif, adanya riwayat trauma tulang atau faktur sepsis, transfusi darah atau episode anaplastik. Yang I, seksualitas, subjektif atau objektif, riwayat kehamilan dengan komplikasi eksampsia. Yang M, kebutuhan belajar, subjektif, riwayat ingesti obat atau overdosis atau dyshageplan, ketergantungan sebagai efek dari kerusakan pulmonal, mungkin membutuhkan asisten saat berpergian, shopping atau self-care. Yang N, studi diagnostik, chest X-ray, ABGs atau analisa gas darah, pulmonary function test, Sun-Misu-Remen atau QS atau QT, flora arterial, gradient, fisik paket level. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan alveolar, hipoventilasi, penumpukan cairan di permukaan alveoli, hilangnya surfaktan pada permukaan alveoli ditandai dengan tachypnea, penggunaan obat-obat bantu pernapasan, cygnosis, perubahan ABGS, dan AA gradient. Yang kedua, resiko tinggi defisit volume cairan berhubungan dengan penggunaan diuretik, keluhan cairan kompartemental. Rencana keperawatan. Diagnosa yang pertama, resiko tinggi defisit volume cairan berhubungan dengan penggunaan diuretik, keluaran cairan kompartemental. Tujuan, pasien dapat menunjukkan keadaan volume cairan normal dengan tekanan darah, tanda tekanan darah, berat badan, urin output pada monitor vital sign seperti tekanan darah, heart rate, denyut nadi, atau jumlah dan rute. Volume, R, berkurangnya volume atau keluarnya cairan dapat meningkatkan heart rate, menurunkan tekanan darah, dan volume denyut nadi menurun. Amati perubahan kesadaran kulit, kelembapan, membran mukosa, dan karakter sputum. Kolaboratif, berikan cairan 4 dengan observasi ketat. R, mempertahankan atau memperbaiki volume sirkulasi dan tekanan osmotik meskipun cairan mengalami defisit. Pemberian cairan 4 dapat meningkatkan kongesti paru yang dapat merusak fungsi respirasi. Diagnosa kedua, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan alveolar, hipoventilasi, penumpukan cairan di permukaan alveoli, hilangnya surfaktan pada permukaan alveoli ditandai dengan tachypnea, penggunaan otot bantu pernapasan, cyanosis, perubahan ABGS, dan AA gradient. Tujuan, pasien dapat memperhatikan ventilasi dan oksigen yang adekuat dengan nilai ABGS normal, bebas dari gejala distres pernapasan. Intervensi independen, kaji status pernapasan, catat peningkatan respirasi atau perubahan pola napas. R atau tachypnea adalah mekanisme kompensasi untuk hipoksemia dan peningkatan usaha napas. Catat ada tidaknya suara napas dan adanya bunyi napas tambahan seperti chuckles dan wheezing. Kolaboratif, berikan humidifier oksigen dengan masker TPAP jika ada indikasi.
R atau memaksimalkan pertukaran oksigen secara terus-menerus dengan tekanan yang sesuai. Berikan pencegahan IPPB. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam materi yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.